Bendahaya Profesor Priyatno, terkhusus kepada pemangku manaqib sekaligus wakil Syekh Mursyid yang mulia yang amat terpelajar Ayahanda Profesor K.J. Hedi Sri Ahim Saputra. Semoga Allah paringi beliau lancar segala urusan, Allah Amin. melimpahkan keberkahan segalanya, Amin. semuanya, selamanya. Amin. Amin ya Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Dari beliau juga para sepuh yang lain, saya belajar tentang bagaimana tawadu, bagaimana istiqomah. Ada Prof. Hedi Sunario, dan yang lain-lainnya, subhanallah. Orang-orang yang sudah sampai pada puncak pencapaian keilmuan, tetapi masih mau dengan sabar, istiqomah bersama-sama dengan kita semua. Ini teladan agung dari murid, murid guru agung kita semua. Alhamdulillah. Pada malam yang mulia ini, izinkan saya sedikit menyampaikan apa yang saya baca dalam salah satu referensi yang saya miliki, kitab Mausu'ah Yusufiyah. Kitab ini kalau nanti ada yang berkenan, saya bisa sharing PDF-nya. Ini bagus untuk kita apa namanya memiliki sebagai penguat. Saya sebut penguat ya karena dalil tertinggi kita itu ada pada sosok Syekh Mursyid itu sendiri. Tetapi kadang di luar kan membutuhkan juga penjelasan dari referensi-referensi yang bisa kita berikan. Bukan untuk membela diri, bukan untuk apa-apa, tetapi untuk menunjukkan bahwa tasawuf dan thariqah itu berdiri kokoh di atas pondasi keilmuan yang mapan. Bukan seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang, tidak ada dasarnya, tidak ada argumentasi ilmiahnya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Mausu'ah Al-Yusufiyah ini, tujuan atau maqasid tasawuf atau berthariqah. Sederhananya thariqah itu adalah madhab di dalam tasawuf. Maka di Indonesia kita mengenal ada beberapa thariqah yang bergabung dalam institusi atau organisasi Jatman, Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, atau JATMI, Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Indonesia, atau yang tidak bergabung di dua organisasi itu juga. Mungkin masih banyak yang lain. Bahkan kalau kita lihat misalkan penjelasan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah, banyaknya thariqah di dunia ini sebanyak nafas manusia, saking banyaknya. Nah, secara umum thariqah-thariqah ini ya, memiliki tujuan, memiliki maksud, atau memiliki orientasi yang dalam kitab Mausu'ah atau Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah ini disebut 5 orientasi atau 5 tujuan bertasawuf berthariqah. Nah, mari kita ini sekaligus kita memverifikasi bahwa beberapa hal yang disebutkan dalam kitab ini juga sudah ada pada amaliyah kita, pada kegiatan kita sehari-hari. Nah, yang pertama adalah sofa'un nafsi wa muhasabatiha. Tujuan bertasawuf, bertasawuf, bertoriko itu adalah sofa'un nafsi, untuk membersihkan nafas kita, jiwa kita semua. Sekaligus kita melakukan introspeksi diri. Jadi kalau boleh kita secara mudahnya, tasawuf itu awalnya ke dalam dulu, ke diri kita dulu. Lalu nanti buahnya keluar, dilihat orang lain. Berulang kali saya menyampaikan bahwa inna tasawwufa kullahu lahwal adab. Inna tasawwufa kullahu lahwal adab. Tasawuf itu seluruhnya urusan adab. Urusan akhlak, urusan etika, urusan perilaku. Urusan bagaimana kita membangun relasi dengan orang di depan, belakang, kanan, kiri kita semua. Begitu. Nah, dan itu muncul dari apa? Dari kondisi jiwa kita masing-masing. Kondisi hati kita masing-masing.
Maka pengertian akhlak yang sangat menarik dari Imam Al-Ghazali itu, beliau mengatakan halatun nafsiyatun tasduru anhal a'malu bisuhudatin. Kondisi jiwa kita yang lahir dari kondisi itu apa? Perbuatan-perbuatan yang spontan. Nah, perbuatan-perbuatan yang spontan yang lahir dari diri kita itu muncul dari kondisi jiwa kita masing-masing. Kalau jiwanya bersih, jiwanya sehat, maka akan muncul perbuatan-perbuatan spontan yang baik, yang sehat, yang positif. Sebaliknya, kalau jiwanya sakit, kotor, maka akan muncul perbuatan-perbuatan spontan yang sakit, yang kotor, yang tidak nyaman dilihat dan diperhatikan orang lain. Nah, bertoriko bertasawuf itu orientasinya adalah bagaimana supaya kolbu kita itu bersih, jiwa kita itu bersih. Dan di dalam torikoh kita secara tegas dalam Miftahus Sudur, Pangersa Abah Anom Qaddasallahu sirrah menyebutkan fungsi talqin itu sejak awal adalah tasfiyatul qalbi wa tazkiyatun nafsi, ya, wa isolihim ila hadratillahi wa sa'adatil abadiyah atau wa sa'adatil kursiyah, ya. Yang pertama adalah membersihkan kolbu, mensucikan jiwa, mengantarkan kita sampai kepada Allah, wusul kepada Allah, dan mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan yang suci. Kebahagiaan yang suci itu bukan hanya melimpah harta kekayaan, tinggi jabatan, popularitasnya meningkat di atas orang lain, tetapi kebahagiaan yang suci adalah ma'iyatullah, selalu bersama-sama dengan Allah. Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Sedang apa? Sedang apa saja. Itulah kebahagiaan yang suci. Manakala kita bisa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pernyataan yang sangat menarik yang selalu saya ingat dari pengarsa Abah, ketika saat itu saya mohon izin, mohon doa, mohon restu dari beliau akan berangkat umroh. Kata beliau, banyak yang masih keliru dengan menyebutkan menjadi tamu Allah. Karena kan lagi masuk musim haji nih. Sekaligus saya mohon izin, mohon doa barangkali. Nah, nanti tidak sempat mohon izin dan mohon doa dari semuanya. Tahun ini saya akan berangkat bertugas hajian, berangkat terbang itu take off tanggal 9 Mei. Mohon doa mudah-mudahan diberi kelancaran kesehatan. Dan saya berdoa semua hadirin di ruangan Zoom dan maupun yang tidak hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa ziarah ke tanah suci dan berziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Amin. Kata beliau itu apa? Orang banyak keliru mengatakan menjadi tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah. Itu perlu diluruskan, kata beliau. Bukan tamu Allah, tapi tamu rumah Allah. Bukan tamu Rasulullah, tapi tamu makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak boleh bertamu kepada Allah. Kalau saya bertamu ke ayahanda Profesor Kiai Hadi Sri Hasan Putra ke Yogyakarta, saya bertamu ke beliau, tentu tidak selamanya, mungkin paling lama sekian jam atau mungkin sehari, 2 hari, lalu saya pulang kembali meninggalkan rumah beliau, meninggalkan beliau. Nah, itu bertamu. Kalau bertamu kepada Allah berarti ada saatnya kita meninggalkan Allah. Beda kalau bertamu ke rumahnya Allah. Kita bertamu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ada saatnya kita pulang kembali ke Indonesia meninggalkan Ka'bah fisik itu. Ya, makanya jangan bertamu kepada Allah, tapi bertamu ke rumah Allah. Begitu. Jangan bertamu kepada Rasulullah, karena Rasulullah selalu bersama dengan kita. Artinya, teladan agung dari beliau harus menjadi panduan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Jadi bertamulah ke rumah Allah, bertamulah ke makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan bertamu kepada Allah, bukan bertamu kepada Rasulullah. Karena Allah dan Rasulullah harus selalu bersama-sama dengan kita. Artinya Allah selalu hadir dalam ingatan kita, dalam zikir kita, dalam qalbu kita,
Rasulullah hadir dalam setiap gerak-gerik ahwal kita, akhlak kita sehari-hari, ibadah kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ini ya. Jadi sofaun nafsi itu bahkan menjadi fungsi pertama kali talqin disampaikan oleh Syekh Mursid. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sekali lagi, sebagaimana disampaikan di awal, ini sebagai penguatan-penguatan dari dimensi keilmuan saja. Dan praktiknya, Bapak Ibu semua, kita semua sudah ada di bagian itu. Tinggal kita istiqomah mempertahankannya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Ini yang pertama. Yang kedua, qasdu wajhillahi. Orientasi bertasawuf bertorikoh itu adalah semata-mata wajhillah, bermaksud hanya kepada Allah, bukan apa-apa. Datang ke Sirna Rasa, sowan kepada Guru Agung, bertemu dengan beliau, mulajamah, mukalamah, ngobrol, yang kita sebut sohbah, ada istima, ada iztima, lalu kita teruskan dengan ittiba. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah, dan kita ikrarkan pada setiap kita melakukan zikir jahar dan zikir khafi. Ilahi anta maqsudi. Wahai Allah, Tuhan kami, Engkau yang aku maksud. Waridho kamatlubi, ridhomu yang kami cari. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Karuniakanlah kepada hamba rasa cinta kepadamu dan bisa mengenalmu. Atini ma'aka abada. Dan karuniakanlah, berikanlah kepada hamba ma'aka, untuk bisa bersama-sama denganmu abada, selama-lamanya. Subhanallah. Nggak, bertoriko itu bukan untuk cari jabatan. Itu hanya bonus saja. Bukan untuk cari kekayaan, itu bonus saja. Dan yang lain-lainnya, bukan. Mari kita eh, pastikan kompas kita itu benar. Bertoriko, bertasawuf itu semata-mata wajhillah. Semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, at-tamassuku bil faqri wal iftiqari, berpegang teguh kepada sikap merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyandarkan kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada siapa-siapa. Ini penting. Supaya apa? Supaya kita nyaman melakukan segala sesuatu. Ingat, thariqah kita diikat dengan pijakan syariat yang sangat kokoh. Dalam Manqobah dijelaskan bahwa thariqah kita, salah satu amanah yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada anak-anaknya menjelang beliau pulang, menjelang beliau habis kontrakan dohirnya. Apa yang disampaikan beliau? Tentang syariat, berpegang teguh kepada syariat. Kita, murid-muridnya, di bawah bimbingan guru agung kita semua, harus fokus ke sana. Kita bertoriko, tetapi kita harus berpegang teguh kepada syariat. Perhatikan guru agung kita semua, pengersa Abaos. Sangat tertib sekali ibadahnya. Sangat rapih sekali dimensi fikihnya, dimensi syariatnya. Dan di saat yang sama, kita sedang menempuh perjalanan suluk yang luar biasa di bawah bimbingan beliau. Supaya apa? Supaya antara syariat dengan thariqah itu beririsan besar, beririsan sempurna, menjadi bagian dari diri kita, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Salatnya benar secara fikih, qalbunya bersih dari sifat-sifat tercela, dari al-qadhurat, dari al-muqawwanat, bersih, suci, dan salatnya pun rapi. Bersih, suci hatinya, tapi interaksi sosialnya juga rapi. Itu dicontohkan oleh guru agung kita semua. Dari cara berpakaian yang sangat rapi, yang sangat bersih, yang sangat nyaman untuk dilihat, eye catching luar biasa. Kata beliau, harus berpakaian rapi.
Karena yang di dalam kita itu sesuatu yang sangat berharga, maka harus kelihatan bagaimana kita cara memperlakukan sesuatu yang maha berharga itu, ya, dengan apa? Dengan kita menggunakan pakaian yang rapi, yang baik, bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, agar linier apa yang baik di dalam yang luar biasa di dalam itu juga tercermin dalam perilaku kita, dalam cara berpakaian, tutur kata dan lain sebagainya, yang secara zahir kelihatan oleh orang lain dari diri kita semua. Yang keempat, kita percepat karena waktunya terbatas. Di dalam Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah, orientasi bertasawuf bertoriko itu adalah tautinil qalbi al-rahmati wal mahabbati. Mengkondisikan hati supaya nyaman al-rahmati wal mahabbati. Berdiri kokoh, nyaman di atas kasih sayang dan rasa cinta. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Dan kepada apa saja. Tak terbatas dia beragama apa, tak terbatas dia jenis makhluk apa. Orang yang bertasawuf dan bertiraqah itu adalah pribadi yang penuh dengan cinta. Pribadi yang penuh dengan cinta kasih. Melihat orang lain dengan ainur rohmah, memandang orang lain dengan pandangan penuh dengan kasih sayang. Melihat para pendosa dirangkul dengan penuh kehangatan. Karena boleh jadi, kata Ibnu Athaillah, asalkan dari dosa yang dia lakukan adalah dosa terakhir dalam hidupnya, dan setelah itu dia menjadi hamba Allah yang sangat dicintai. Melihat orang yang dendam dengan penuh kasih sayang. Karena boleh jadi sekarang dan detik itu dia dendam, tapi besok menjadi pembelanya. Melihat orang yang cinta kepada dirinya dengan proporsional. Karena dia sadar, karena boleh jadi orang yang cinta hari ini, besok bahkan bisa menjadi musuhnya. Maka doa terbesarnya adalah agar kebaikan yang dilihat pada hari itu terus melekat kepada orang yang melakukannya. Wih, Masya Allah. Lihat lingkungan sekitar dengan penuh rasa cinta. Jadi, itu ainur rahmah. Jadi, hatinya tuh selalu nyaman dalam cinta kasih. Orang yang berbeda agama dirangkulnya. Apalagi yang seagama, yang seakidah. Begitu. Kenapa? Kalau tidak bisa punya alasan memperlakukan orang lain dengan baik itu karena berbeda keyakinan, maka kita masih punya alasan, mereka sama-sama manusia. Itulah kenapa disebut dengan relasi ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basariyah. Persaudaraan atas dasar agama Islam yang kita anut. Persaudaraan atas dasar ikatan kebangsaan yang kita miliki bersama warga NKRI. Atau ikatan atas dasar kemanusiaan, sama-sama manusia. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, takun musliman, kata Rasulullah. Cintailah sesama manusia layaknya engkau mencintai dirimu sendiri. Takun musliman, niscaya engkau akan hidup dalam keadaan damai, menjadi muslim yang paripurna. Kenapa? Karena kita sama-sama mencintai orang lain yang berjenis manusia, misalkan seperti kita mencintai diri kita sendiri. Melakukan hubungan interdependensi dengan alam. Bagaimana kita merawat alam tempat kita tinggal. Karena pada saat yang sama ketika kita memperlakukan alam sekitar dengan baik, dia akan memberikan yang baik kepada kita. Kalau kita biarkan pohon dalam keadaan lestari, maka oksigen akan nyaman kita konsumsi, kita gunakan. Bebas dari polusi, ketika hujan turun air diserap, ketika kemarau datang mata air muncul. Itulah orang-orang yang belajar tasawuf bertoriko. Selalu menjadi rahmat bagi apapun dan siapapun yang di sekelilingnya. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir. At-tajammulu bimakarimil akhlaqi allati ba'athallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li'itmamiha. Kita at-tajammul apa? Mempercantik diri kita bimakarimil akhlaq, dengan akhlak yang mulia. Yang ini menjadi misi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Kelima ini kalau kita
komparasikan, kalau kita lihat kesebangunannya, itu ada di dalam butir-butir tanbih semuanya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Dan itu kenapa pilar peradaban dunia yang dikokohkan atau didengungkan, yang diproklamirkan oleh Guru Agung kita Pangarsa Abah Awas itu, 9 pilar peradaban dunia itu adalah kristalisasi dari Al-Quran, As-Sunnah, Aqwalul Ulama'i, dari kalam-kalam para ulama, pendapat-pendapat para ulama yang ada di dalam tanbih. Maka taqallaku bi akhlaqit tanbih. Berperilakulah kita dengan perilaku tanbih. Kita menjadi pribadi-pribadi munabbih, orang-orang yang hidup, bekerja, bergerak, berperilaku, berpedoman kepada tanbih. Salah seorang wakil talqin pengarsa Abah Awas, Profesor Asep Saiful Muhtadi, dulu ketika muda beliau dikenal dengan tokoh Mu'tazilinya UIN Bandung karena sangat rasional sekali orangnya. Tetapi dengan perkembangan pengalaman spiritual beliau, kalau mendengar teks tanbih dibacakan, beliau tuh nangis tak henti-hentinya. Kalau dengar teks tanbih, pernah kami mengundang beliau dalam satu event manakiban untuk mengisi khidmat ilmiah. Beliau nggak kuat sampai 15 menit itu berbicara, hanya 10 menit, sekitar 12 atau 13 menit. Beliau langsung minta izin turun kembali. Hanya beliau menyebutkan kata tanbih saja. Hanya mungkin berkata-katanya berapa patah kalimat saja. Kenapa? Beliau mengatakan, tanbih itu kalau kita pegang teguh, kata beliau, sambil berkaca-kaca, sambil terbata-bata kalimatnya karena menahan gejolak jiwa yang terekspresikan dalam tangisan beliau. Luar biasa. Subhanallah, tabarakallah. Dan alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita ini, mohon maaf, bukan hanya sekedar lipstick, bukan hanya sekedar lip service, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk tidak bersyukur. Segalanya sudah ditumpah ruahkan oleh Guru Agung kita kepada kita semua. Tinggal kita istiqomah, tinggal kita bersungguh-sungguh mengamalkannya. Ingin pengersahabat, cita-cita pengersahabat, kita bisa mengkopi segala hal yang beliau contohkan menjadi maujud pada diri kita masing-masing. Betul, ya, tidak mungkin terkejar. Tapi kata pengarsa Abah membesarkan kita, tapi tidak tertinggal. Siapa yang tidak tertinggal tuh? Yang mau. Kalau yang tidak mau ya sudah pasti tidak akan terbawa. Kalau yang mau, yang berusaha, tidak akan ditinggalkan, tidak akan tertinggal. Meskipun tidak akan bisa mengejar. Karena guru agung kita, Syekh Mursyid kita itu wahiduz zaman. Satu-satunya orang di zaman ini pada thariqah kita semua. Yang diyakini oleh kita, para murid-muridnya. Nggak usah ngajak yang lain. Ya, tidak terkejar tetapi tidak akan tertinggal bagi orang-orang yang mau mengikuti beliau. Semoga Allah karuniakan istiqomah kepada kita semua. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in wallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.